Halo semuanya, selamat datang di Indomaret. enggak dong. Bukan Indomaret Kita ini, mau bikin kenapa podcast. Indomaret gitu, langsung sebut Oh merek iya, gitu ya. iya. Hai semuanya, selamat datang di Kijak. Kisah anak anak ya. buja. Oke, Agak nggak bersama- kompak gitu ya, tapi oke nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa lah ya. Oke, jadi bersama kalian tidak mengenal kita bertiga ini siapa ya. Jadi perkenalkan dulu, ada gue Adel. Ada yang paling manis, Andia. Ada gue tentunya yang paling waras, Gaby. Oke. Oke, di sini karena namanya Kijang ya, kisah anak bujang, kita panggil pendengar-pendengar atau penonton kita ini sobat bujang aja kali ya. Jadi ini merupakan episode pertama kita ya, jadi mohon maaf kalau masih banyak kurangnya gitu. Iya, tapi kalau misalnya dia sih, ya gue nggak pernah kurang sih di mata gue. Gitu ya, kan jadi kayak Agak ada yang salting gitu ya, mohon maaf Iya. gitu. sorry. Bukan bermaksud, tidak bermaksud. Oke. Mungkin makanya kalau misalnya sobat bujang penasaran, namanya nanti bakalan di-spill di akhir nggak bercanda. Cakep banget. Jadi pantengin aja terus. Namanya nambah-nambah kali aja ada yang nyantol gitu. Makanya pantengin terus nih episode kali ini gitu kan. Kali ini kita bakalan ngobrolin tentang sesuatu yang pastinya nggak asing lagi di telinga kalian. Nah, sebelum-sebelumnya nih, gue tuh pengen tahu deh sama lu pada, kayak pernah nggak sih lu ngerasa kayak insecure atau overthinking gitu, karena kayak dia umurnya masih segini tapi dia kerja, punya duit, ngasilin duit, terus kayak bisa beli barang yang dia suka gitu ya kan, ibaratnya kayak kok dia masih umur sekian tapi udah bisa banggain orang tuanya gitu, sedangkan gue masih leha-leha gitu di kasur, pusing mikirin tugas, gue besar mau jadi apa juga masih bingung gitu kan. Nah, dia gimana? Lu sendiri gimana sih? Pernah nggak sih ngalamin hal kayak gitu? Ya kebetulan sih sering ya cuman pernah aja gitu ya. Kayak setiap malam tuh suka termenung gitu lah ala-ala kurang pakai backsound di TV gitu, Gap. Iya, mikirin ini kok gue kayaknya tiba-tiba ada anggur gede di ujung mata gitu. Iya gitu kan. Ntar gede. Ini sekarang udah gede sih, cuman ntar kalau lebih gede lagi kira-kira gue mau ngapain gitu kan ya. Benar. Ya itu sih banggain orang tua. Lu sendiri Del, gimana sih? Kok tampaknya berseri-seri bahagia gitu ya setiap hari kan rasa si Adel gitu. Iya kayak kurang gitu loh dia nih. Aku Begitu nih. Nggak ada. Aku nggak ada. Tapi itu mustahil sih, enggak. Aku bercanda ya. Makanya. Nggak mungkin seorang yang umurnya 20-an seperti saya itu nggak mengalami overthinking. Kalau udah jam malam itu bukannya tidur malah overthinking. Apalagi ada lagu galau, itu nggak sih? Kalau nggak ngegalauin mantan aja gitu ya. Oh ya, itu sih beda urusan. Itu beda urusan. Ya udah jauh gitu ya, udah masa lalu. Bye sayonara gitu. Cuman mungkin sambil scroll sosmed gitu ya Del ya. Kok kemarin nih orang abis dari Jepang sekarang tiba-tiba di Maldives gitu kan. Kayak sementara saya di posisi yang sama masih rebahan di kasur yang sama gitu ya. Jadi kayak ya udah gue aja kita juga bisa. Suaranya minut-minut. Nah, itu dia. Oke, kalau gitu kalian semua jangan panik ya. Lo nggak perlu panik karena ada gue, ada Andia juga, ada Adel yang menemani. Nah, nggak cuman kita bertiga, tapi tuh ternyata banyak gitu. Nggak cuman kami doang, tapi banyak gitu. Karena faktanya, menurut data dari Halo Sehat, bahwa krisis emosional yang kita alami itu emang rentan terjadi pas kita memasuki umur 20 sampai 30 nanti. Gitu. Ada fakta lain nggak dari Andia kira-kira nih? Kita udah mengumpulkan banyak fakta ya guys, supaya kalian juga tidak mendengar ocehan semata, tapi kalian juga terisi gitu otaknya. Iya, dikirain makanya cuman ada
segala sesuatu kan ada penyebab dan juga akibat. Cuman ini penyebabnya dulu kali ya. Kalau penyebabnya tuh dari yang gue baca di Halo Dokter nih, apa namanya, ada beberapa poin nih. Misalnya nih yang pertama, ada mengalami masalah pekerjaan atau finansial. Mungkin kalau kita ya apalagi kalau bukan dikan gitu ya. Ini kayak mau nyebut cuman kok ragu gitu kan. Terus kayak merencanakan karir dan masa depan. Apalagi kan kita kayak anak-anak muda macam-macam kita gini yang Aku mau jadi ngapain apa? sih ntar gitu ya kayak ini apakah gue akan mengejar karir di bidang yang gue sekarang tekuni gitu kan ya nggak sih gitu kan. Aja Terus kan lagi kita kuliah-kuliah di sini nih di jurusan ilmu komunikasi, tiba-tiba gedenya malah jadi apa ya, jadi pengacara gitu, malah buka bisnis itu kan agak bisa ya luar bisa ya kepala gitu ya. gue kira mau sekalian sering jadi terjadi teknik loh. kirain Iya. jadi sekalian mau jadi di kilang minyak pekerjaannya sekalian gitu. Boleh. Nggak mau ya ini. ada yang tahu juga sih. Kalian nggak mau jadi ini istri Om Tambang? Nah, ngomongin soal istri Om Tambang, salah satu penyebabnya juga adalah menjalani hubungan romantis untuk pertama kalinya. Aduh. Sobat bujang yang mungkin agak bisa relate ya, coba angkat tangan gitu. Angkat tangannya malu-malu juga nggak apa-apa, kita juga nggak ngeliat kebetulan ini angkat tangan ada berapa ribu penonton ini kita nggak bisa lihat, cuman kayak ya saya juga relate sebetulnya menjalani hubungan romantis. Aduh, kayak jadi overthinkingnya banyak deh gitu ya. Bahkan putus cinta. Boleh ngomong Andia di kamera sini ya. Waduh, yang di kamera sini putus cinta ya, putus cinta. Agak nyelekit gitu ya, agak tersindir gitu ya. Siapa tuh? Buat doi enggak bukan gue pastinya, pasti sobat-sobat bujang yang lain ya, bukan gue dong. Gue maksud gue itu bahkan itu salah satunya adalah melihat teman sebaya kita tuh udah kayak mencapai impiannya, jadi kayak bertanya-tanya gue tuh kapan ya gitu loh. Gue kapan ya, tapi kapan apanya tapi gitu. Tapi kalian tuh tahu nggak sih sobat-sobat bujang nih yang mendengar dan melihat podcast ini, kalian tuh tahu nggak sih kalau ternyata 70% orang dewasa muda itu pernah mengalami quarter life crisis. Ini diambil dari Yale Medicine gitu. Yale Medicine ini salah satu instansi atau institusi kesehatan di Amerika Serikat. Jadi ternyata kita nggak sendiri guys, kita banyak teman. Gitu. Kita tim 70 ya. Kita tim 70. Soalnya kan kadang-kadang suka kayak kepikirannya apa gua doang gitu, tapi kayak yang lain tuh terlihat baik-baik saja. Hey, Anda belum tidak tahu gitu kan. Di belakangnya Anda tidak tahu. Mungkin dia pas ngomong tuh dia hahaha. Iya. Ntar di rumah kayak aku. Iya. Mungkin di balik setiap postingan Maldives dan juga Jepangnya itu ada sesuatu banyak hal yang dia tidak ceritakan gitu kan. Memang rumput orang lain karena bisa lebih hijau, cuman ya udahlah, kita fokus aja, mending hijauin rumput sendiri, yoi enggak? Galaunya tuh, aduh besok mau kemana lagi ya? Aku pusing, galau. Besok kemana? Biasanya yang kelihatan di media sosial tuh nggak sebagus aslinya gitu. Jadi iya makanya gue aja mikir-mikir dulu nih kira-kira kalau gue ngepost ini like-nya berapa? Agak berat gitu ya. Kira-kira doi ngeliat gak ya? Balik lagi ke doi gitu. Aduh, doi yang mana nih kira-kira? Tapi serius ada spill gitu. Oke, tunggu sampai akhir kalau mau tahu. Oke. Tapi yang perlu digarisbawahi, jadi tunggu ya. Yang perlu digarisbawahi itu jangan sampai kita jadi self diagnose kayak wah pasti karena ini nih, atau kayak ini karena gue ngerasa kayak gini karena quarter life crisis. Ya belum tentu juga. Itu kan secara fenomena, secara general memang demikian. Nah makanya kita ada kejutan khusus dan juga apa ya, ada bintang tamu spesial untuk menjawab semua data dan juga semua curhatan kita tadi, ya nggak cuy? Betul. Di segmen terakhir, atau dimanapun itu. Aduh, jangan nanti. Dulu dong. Oh iya, maaf. Saya juga ikut begini deh. Saya nggak tahu mau ngomong. Nanti penasaran. Jadi ditunggu aja gitu ya. Jadi tunggu terus guys. Tunggulah seperti Anda menunggu gebetan Anda gitu ya.
Tidak pasti, gebetan tuh masih nggak pasti loh. Tapi Anda tetap setia untuk menunggu. Kalau kita kan udah pasti gitu ya, bakal Makanya, memberikan informasi gebet, kayak gitu. betul sekali. Makanya gebetan itu tidak pasti, tapi hati kita untuk dia sudah pasti. Oke, kita mulai. Jadi sebelum kita berlanjut nih, Dia itu tutup kameranya. penasaran gitu ya. Oh iya, jelas sengaja gitu ya. Kenapa sih ketutup? Karena gue Oh. habis teleportasi. Paling bisa ya, paling bisa tempat baru, suasana baru gitu ya. Jadi biar nggak bosan aja gitu. Tuh Andia tuh juga kelihatannya tuh kayak agak-agak baru gitu, agak beda gitu ya tempatnya. Iya nih, spesial. Segmen baru, pengen sesuatu yang baru juga, soalnya kayak masa gue pakai yang kemarin lagi sih gitu kan. Gue doang ya yang setia di tempat yang sama dengan baju yang sama. Iya ya. Oh iya ya. Gak apa-apa Del. Gak apa-apa. Yang setia juga penting kok untuk dimiliki. Aduh. Kalah ya. Mau ngomongin cinta-cinta lagi nih, padahal fokusnya kan bukan itu. Oke. Nah, guys, tadi kan kita ngebahas segmen 1 nih, kita ngebahas soal pengalaman yang dikaitin sama konsep atau teori-teori soal quarter life crisis dan segala macam itu tuh. Nah, kali ini kita bakalan coba lihat wujudnya yang diadaptasi atau dibuat dalam bentuk film. Karena pasti nih sobat-sobat bujang yang entah ada di beragam belahan dunia ini nih, pasti juga suka nih nonton film gitu kan, yang suka acungin tangan walaupun nggak kelihatan. Salah satunya ini, kelihatan. Ya, kalau yang sini sih kelihatan kebetulan. Kalian nih udah nonton belum sih film yang berjudul Little Woman? Little Woman yang mana nih? Yang tahun 1990-an atau yang tahun 2019 nih? Oh iya, ada dua ya? Ada dua nih. Oh iya, yang tahun 2019 nih kebetulan. Yang main si ganteng Timothée Chalamet. Ya itu kakak gue. Kalau salah sebutin, mohon maaf ya. Oke. Mohon maaf nih Abang Timothy, saya juga kurang jago nih nyebutinnya. Asal nggak salah Timothy aja gitu ya teman-teman. Iya. Udah nonton Adel? Gaby? Oh dong. Karena udah di briefing. Iya, karena udah di briefing ya. Kalau belum nonton, gak ada segmen ini kebetulan gitu ya. Nah, Little Woman ini, Sobat Bujang, mengisahkan, ini Andia kutip dari sinopsis yang ditulis sama Kompas.com ya. Little Woman itu mengisahkan tentang 4 kakak beradik dari keluarga March yang berbagi mimpi untuk menjalani hidup dengan cara mereka sendiri tanpa campur tangan orang lain. Tuh, dari satu paragrafnya aja tuh mungkin udah kayak, menarik nih. Berlatar film ini tuh berlatar ya? Iya, makanya. Kita gitu, bersaudara. Kurang Mbak Lisa aja mungkin. Mbak Lisa kan lagi abis solo ya, jadi berhalangan. Apa namanya, kisahnya itu tuh berlatar di tahun 1868 di New York. Ini ya di New York benar. Karena pemeran utamanya Joe yang diperanin oleh Saoirse Ronan ini, mohon maaf juga ya Sobat Bujang, saya nggak jago nyebutin nama. Itu tuh meniti karir, dia bermimpi pengen jadi guru dan penulis. Nge-like ya guys. Surprise! Nggak nge-like otak kita. Ada lancar. Ada pokoknya nge-like suka. Iya. Gak seru kalau lancar terus. Gitu kan. Harus berliku gitu ya. Harus berliku. Ayo lanjut. Jadi ya 4 kakak beradik ini tuh punya mimpinya masing-masing dan cara dikemasnya tuh unik banget. Makanya ini gue penasaran nih sebagai yang sudah di briefing ya tadi ya. Kita sudah di briefing sebelumnya di sana ya Sobat Bujang. Apa sih yang kalian dapat dari film ini gitu? Apa yang kalian belajar dari situ sih gitu? Apalagi kalau misalnya dikaitin mungkin sama segmen 1 nih yang kita bahas soal kayak gue ngerasa kayak gini, gue ngerasa kayak gitu. Coba mau dari siapa nih? Dari Adel mungkin? Boleh, tapi kayaknya sebelumnya Gaby tuh udah kayak penasaran banget gitu. Bukan penasaran sih, dia excited gitu loh. Mau lebih excited gitu ya buat ngomong gitu. Pengalaman yang real banget gitu. Boleh ya? Oh ya, Gaby dulu silakan. Oke, kalau dari gue sendiri yang gue tonton ya, kayak yang gue lihat tuh dari 4 bersaudara itu kan punya cita-cita dan tujuan hidup masing-masing gitu ya. Beda-beda gitu jalan hidupnya. Nah, dari situ tuh mengajarkan kita kalau
nggak usah berkecil hati, kayak nggak usah terlalu bersedih karena tujuan kita dilihat orang lain enggak, atau dilihat orang lain kayak aneh gitu mungkin ya. Jadi kayak pede aja gitu sama tujuan hidup lo sendiri gitu, karena lo yang ngejalanin gitu. Karena ya tiap orang itu udah ada bagiannya masing-masing untuk jadi apa gitu. Kalau Adel sendiri gimana nih, Del? Betul. Kalau gue sih, gue tuh sangat relate sama siapa sih nama anak yang pertama, Emmy ya? Bener gak sih? Emmy Jo tak Emmy? Jo, 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 Jo. Jo ya yang Meg, pertama. kakak tertua tuh Meg kayak Emma Watson. Yang ini yang kedua, yang ya Jo. ya Yang Jo kedua ya. Jo. Gue tuh relate banget sama Penulis kan? iya. Gue tuh Iya, relate Jo. banget sama Jo karena kayak setiap gue nonton filmnya kayak ini adalah gue banget, kayak wah gue pas lihat si Jo tuh ternyata nggak ditakdirkan sama Teddy. Dia sering manggil yang si Timothy itu Teddy kan. Pas dia tuh ternyata nggak ditakdirkan sama Teddy, gue nangis gila, kayak kenapa lu nggak sama Teddy aja gitu, kayak gitu. Terus kayak dia mengorbankan banyak hal sih untuk keluarganya, untuk saudaranya gitu. Jadi gue kayak merasa gue kan juga anak pertama ya, dan gue tuh kakak gitu sama adik-adik gue gitu. Jadi gue belajar banyak dari si Jo ini kalau jadi kakak tuh emang harus mengorbankan banyak hal gitu buat adik-adiknya gitu. Anjay, gue keren banget. Sekalipun sambil gitu ya. sekalipun sambil menggapai mimpinya dia juga gitu. Karena menurut gue benar. karena ini giliran saya nih untuk menceritakan, karena itu si Jo tuh menurutku cukup ambis dan idealis banget soal mimpinya gitu kan. Kayak ya gue bisa jadi penulis, kenapa nggak bisa, dan dia masih kayak tetap bisa berempati kayak yang Adele bilang. Dan yang menurut gue salah satu hal yang unik dan gue dapat pelajaran adalah empat-empatnya tuh punya mimpi yang berbeda, dan menurut gue ya nggak ada salahnya keempatnya itu, toh juga mimpi nggak mahal coy, lu ya bermimpi aja gitu kan, dan ya usaha untuk mendapatkan itu. Dan kayak ya si yang kakak yang tertua si Mac, dia pengen punya keluarga, bangun keluarga yang kecil harmonis, ya nggak ada salahnya. Jo pengen yang kayak jadi penulis, ya juga nggak ada salahnya gitu loh. Untuk menggapai itu banyak lika-likunya, cuman ya itu karena juga sambil dibantu sama orang lain, terus kayak selama proses menggapai mimpi itu pasti banyaklah hal yang kita bisa pelajari gitu kan. Oke, tadi kita sudah berbicara ngalur ngidul soal banyak hal ya. Nah, kali ini nih kita butuh satu jalan penerang. Jadi gimana guys? Jadi kita bakal mengundang siapa nih? Biar dituntun gitu ya, biar nggak buta jalan sendirian, masuk jurang. Iya. Makanya gitu, spesial banget kayak martabak dan juga nasgor abang-abang. Di segmen kali ini kita akan mengundang Dr. Mahaputra. Dr. Mahaputra tuh siapa guys? Dia seorang psikiater yang pastinya sudah ahli ya di bidangnya dan akan menjawab beberapa pertanyaan. Nah, nih yang menjadi pertanyaan-pertanyaan kita dan juga mungkin sobat-sobat Kijang selama ini. Sobat Bujang bro. Karena segala sesuatu yang ada masalahnya itu, segala masalah itu pasti ada jalan keluarnya. Anjay. Sadis. Betul sekali, 100 untuk saudari Adele. Jadi langsung aja jalan keluarnya. Nggak tahu. Jadi langsung aja kali ya kita undang Dr. Mahaputra bersama-sama dengan kita. Anak-anak muda atau apalagi yang umur 20-an, mereka tuh sering banget yang namanya overthinking, atau enggak malam-malam sih biasanya mereka suka berpikiran berlebihan. Nah, kira-kira itu tuh apakah quarter life crisis ini sebenarnya cuman konsep atau memang betul-betul ada? Dari terminologinya ya, quarter life crisis gitu. Setahu saya maupun di psikologis ataupun psikiatri itu sebenarnya memang tidak ada. Jadi secara klinis itu tidak ada istilah itu. Namun kalau kita baca lebih lanjut, gitu, istilah ini nih dipopulerkan oleh seseorang bernama last name-nya itu Robbins tahun 2001. Jadi dia seorang jurnalis ya, seorang jurnalis berdua. Dia membuat buku, membuat istilah yang namanya quarter life crisis gitu.
dia banyak melakukan wawancara kepada orang yang dewasa muda, jadi 20 tahunan lebih gitu ya, pokoknya umur 20-an. Dan dia melihat ada kesamaan nih, seperti merasa terisolasi atau kayak gejala-gejala depresi atau cemas. Kayak salah satunya overthinking tadi ya, yang kayak Adele bilang. Pada keadaan-keadaan umur 20-an itu. Gitu. Jadi ini istilah yang dipopulerkan oleh Robbins itu. Dia ada bukunya ya, Quarter Life Crisis gitu. Sebuah masalah hidup yang dihadapi oleh orang umur 20-an, kayak gitu lah, lebih bahasa Inggris ya. Jadi populer dari situ istilahnya. Ya. Dan saya rasa karena memang yang jurnalis, jadi komunikasinya lebih cepat gitu ya, dan sempat masuk Oprah dan lain-lain, sehingga jadi cukup populer. Tapi itu 2001-2004 ya. Berarti kalau misalnya untuk faktor yang mempengaruhi untuk quarter life crisis itu sendiri juga berarti rancu dong, Jok, atau gimana? Kalau kita lihat, ini aja ya, kalau dari sisi kesehatan mental dalam hal ini, saya sebagai psikiater gitu ya, melihatnya memang sebenarnya quarter life crisis itu bisa dibilang memang ada gitu. Cuman kita nggak pakai istilah itu aja gitu. Ketika anak yang dari setting akademik pindah ke pekerjaan, optionnya jadi banyak sekali gitu, bikin pusing. Berbeda dengan zaman dulu, zaman sekarang kan seiring berkembang teknologi dan lain-lain, optionnya jadi banyak sekali gitu. Sehingga jadi bingung. Yang satu nanti bilangnya bagusan ini, nanti yang satu bilang jangan bagusan ini. Gitu. Janganlah itu, zaman umur sekarang mah harus tinggal sendiri gitu. Ya janganlah, nggak apa-apa tinggal sama orang tua. Pusing gitu. Kayaknya milih satu salah, milih apa salah, jadi bingung. Yang enak yang mana ya? Yang itu bisa bikin gejala jadi bingung, terisolasi, atau cemas, atau depresi. Karena kita udah ngebahas banyak nih tentang quarter life crisis, kayak konsep dan apakah kewajarannya gitu segala macam. Nah, ada nggak sih kayak rumus yang pasti untuk kita ngehadapin itu? Maksudnya tuh kayak gimana caranya kita buat ngehadapin itu gitu dengan baik? Kan mungkin ada beberapa orang yang nggak bisa nerima itu ya. Baik lagi, ini sebuah fase ya. Fase untuk benar-benar mengenali sebenarnya apa sih yang cocok buat kita. Di pekerjaan mana gitu, atau pekerjaan yang seperti apa, atau tinggal di tempat yang seperti apa, atau punya teman seperti apa yang sangat benar-benar sesuai dengan diri kita yang otentik. Gitu ya. Jadi prinsipnya adalah kita harus paham value mana yang benar-benar terasa, value diri mana atau value mana yang benar-benar terasa itu kita banget. Itu yang pasti dipegang kuat. Sebenarnya sih kalau pada orang rata-rata sih bisa. Kalau misalnya diri saya sebenarnya sih biasanya kita lihat dari hobi. Ya. Hobi sama hal-hal yang bikin gitu, yang membuat seseorang itu jadi kayak ada rasa memiliki kapasitas gitu. Jadi hobi yang dimaksud ini atau yang kesenangan yang dimaksud ini bukan seperti nonton film yang misalnya orang bilang hobinya apa, nonton film gitu ya. Nonton film itu cuman masuk input gitu. Jadi itu pasti nggak ada sense of capacity-nya gitu. Kita malah adanya rasa bersalah gitu. Misalnya maraton binge sebuah serial film. Cuman ketika misalnya habis nonton, terus kalian bikin reviewnya, bikin sebuah pembahasannya, nah itu yang meningkatkan kapasitas. Udah selesai nih pembicaraan kita di segmen kali ini. Betul. Buat sobat-sobat bujang, nanti bakal ada topik lain nih di episode-episode yang akan datang. Ya nggak, Gap? Sebenarnya tadi kita mau lanjut ya, Gap? Kita tuh mau lanjut. Kita mau lanjut, cuman waktunya gitu ya. Waktunya tuh udah sempit gitu. Jadi kita harus menyingkat-nyingkat gitu. Potong-potong gitu. Nah, buat sobat-sobat bujang juga, itu tuh yang narasumber yang tadi itu jangan cuma didengerin doang, tapi dipahami, diterapin gitu, supaya jalan terang kalian tuh semakin terang gitu, tidak gelap. Nah, buat sobat Kijang, sobat bujang, kok sobat Kijang sih? Buat sobat bujang yang penasaran mau tanya-tanya, gitu. Atau kalian mungkin
episode 2 bahas ini dong. Nah, kalian langsung aja DM di bawah sini. Di bawah sini ya. Di bawah Di sini. sini, Nanti di tolong editor Di sini masuk juga ada nih. IG kita ya di sini. Di mana sini apa sini? Gue di tengah nih. Di sini. Oke, mungkin itu aja kali ya. Jadi aku Adele. Dia. Jadi gue Oke. Gaby. Nah, ya. Sampai ketemu di segmen berikutnya. Dadah. Dadah. Oh, segmen sih harusnya episode ya. Episode Oke, dadah dong. episode. Dadah. Ulang lagi. Dadah.